dari kelompok 7 Informatika 2 akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kami yaitu Kasku. Perkenalkan, saya Dia Almira Esta. Saya Nursifa Putri. Saya Fulkalia Faraida. Saya Maya. Saya Rasyika Fatia. Maka kami akan memulai presentasi ini, melanjut ke dalam PPT presentasi. Saya Nursifa Putri sebagai anggota yang bertanggung jawab pada bagian deskripsi dan penyusunan laporan aplikasi. Baik, pada bagian deskripsi aplikasi ada 4 yang dijelaskan, yaitu pengertian, fungsi, keunggulan, dan target. Berikut yang saya akan jelaskan pada pengertian aplikasi. Nama aplikasinya yaitu Kasku. Aplikasi Kasku yaitu singkatan dari kata kas atau uang dan ku yaitu milikku. Nama Kasku hanya 2 suku kata dan langsung menggambarkan fungsi utama aplikasi, sehingga mudah diingat oleh siapapun. Bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan secara mandiri dan sederhana. Aplikasi keuangan adalah sebuah perangkat lunak berbasis mobile yang dirancang untuk membantu individu maupun organisasi dalam mengelola, mencatat, dan memantau kondisi keuangan secara efisien. Aplikasi ini berfungsi sebagai asisten digital yang memudahkan proses pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan real time. Dalam era digital saat ini, mengelola keuangan secara manual menggunakan buku catatan atau spreadsheet mulai ditinggalkan karena tidak praktis dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Aplikasi Kasku hadir sebagai solusi modern yang sangat fleksibel, interaktif, dan aman. Saya Maya sebagai anggota yang bertanggung jawab pada bagian deskripsi dan penyusun laporan aplikasi. Fungsinya yang pertama yaitu mencatat transaksi. Pengguna yang memakai aplikasi Kasku dapat mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran, lengkap dengan nama, jumlah uang, tanggal, dan kategori transaksi. Yang kedua yaitu menampilkan ringkasan keuangan. Aplikasi Kasku menyediakan grafik atau ringkasan visual untuk menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dan keluar serta saldo akhir. Keunggulannya itu ada 3. Yang pertama, praktis dan cepat. Pencatatan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile. Yang kedua yaitu akurat, mengurangi resiko kesalahan pencatatan manual. Yang ketiga yaitu personalisasi. Aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna seperti menambahkan tujuan, tabungan, atau batas pengeluaran. Perkenalkan, saya Nadia Zara Toristi sebagai anggota yang bertanggung jawab di bagian deskripsi dan penyusunan aplikasi. Target yang pertama adalah keluarga, yaitu mengatur anggaran rumah tangga dan mencatat pengeluaran bulanan. Yang kedua yaitu pelajar atau mahasiswa, yaitu mencatat uang saku, pengeluaran harian, dan tabungan. Yang ketiga adalah yaitu pekerja, yaitu memonitor gaji, tagihan, dan investasi pribadi. Yang keempat adalah pedagang kantin, membantu pedagang kantin untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan sederhana. Tentang spesifikasi aplikasi, yaitu menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah fitur, yang ketiga adalah platform. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan sendiri memiliki 2 tujuan, yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya, membuat anggaran atau budgeting. Yang kedua adalah fitur. Fitur tersendiri memiliki 3 kategori, yaitu pemasukan dan pengeluaran dapat dicatat secara manual atau otomatis. Kategori transaksi, yaitu makanan, tagihan, transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penambahan catatan atau deskripsi pada transaksi. Yang ketiga adalah platform. Platform tersendiri adalah aplikasi yang mendukung versi minimal Android 0,8. Saya Fulkalia Faraida sebagai anggota yang bertanggung jawab pada user interface. Pada bagian user interface, saya akan menjelaskan ada 4 bagian. Yang pertama, jenis UI, komponen GUI, struktur aplikasi, dan gaya visual. Yang pertama, jenis UI. Jenis UI yang digunakan adalah Graphical User Interface atau GUI, yaitu jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan perangkat elektronik melalui elemen visual seperti icon, jendela, dan menu. Kedua, komponen GUI. Yang pertama, jendela atau Windows, berupa menu Start dari aplikasi untuk mengakses halaman utama. Kedua, tombol, untuk pengguna memulai suatu tindakan. 3. Icon, untuk menyampaikan informasi,
fungsi dan tindakan secara cepat dan mudah dipahami. Keempat, button digunakan untuk berpindah antar fitur-fitur utama yang ada di aplikasi. Kelima, text box untuk memasukkan atau menampilkan teks. Keempat, struktur aplikasi dimulai dari menu start menuju ke beranda, berisi tampilan pemasukan dan pengeluaran, dan button home dan tambah transaksi. Ketika button tambah transaksi diklik, akan menampilkan text box, pemasukan, pengeluaran, dan keterangan. Dan yang terakhir, gaya visual. Yang pertama, tata letak, penempatan elemen visual, tombol, teks, gambar, dan lain-lain secara strategis untuk menciptakan tampilan yang terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Kedua, warna. Warna utama untuk dasar yaitu biru, diikuti warna hijau yang berarti pertumbuhan, kuning berarti perhatian, merah berarti penurunan. Kombinasi warna ini berkaitan penting dengan keuangan. Perkenalkan, nama saya Rashika Rizky Fatia. Saya bertanggung jawab pada bagian pemrogram kode. Yang pertama yaitu ketika button 1 diklik, maka akan membuka screen 1. Analyze global saldo to get start value untuk mendapatkan variabel get global saldo. Selanjutnya yaitu ketika screen 1 analyze, set label pemasukan akan memanggil tini db1 get value tag data masuk value if tag not there kosong. Selanjutnya yaitu set label pengeluaran akan memanggil tini db1 get value tag data keluar value if tag not there kosong. Selanjutnya yaitu ketika set label riwayat atau text to memanggil tini db1 get value tag riwayat value if tag not there. Selanjutnya yaitu set label harga teks memanggil database tini db1 get value tag data keluar value if tag not there kosong. Set label saldo teks to get global saldo. Ketika button 1 diklik, maka akan membuka screen baru yaitu screen 2. Saya Dialmira Esta sebagai anggota yang bertanggung jawab bagian pemrograman kode. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagian screen kedua, di mana screen menambah transaksi. Yang pertama, kita menambahkan 5 analyze global. Ada analyze global saldo, global keluar, global masuk, global harga, dan juga global riwayat. Semua diberikan tanda kosong, menandakan bahwa di awal textbooknya tidak ada data. Kemudian, ketika tombol simpan diklik, maka kita memanggil database dari tini db1 untuk tag yang pertama data masuk, value to store dari text box bagian pemasukan. Yang kedua, memanggil database tini db1 dengan tag data keluar dengan value to store bagian text box pengeluaran. Memanggil database tini db1 dengan tag harga untuk memanggil value to store juga bagian pengeluaran. Kemudian memanggil call database tini db1 dengan tag riwayat, value to store dari text box keterangan. Untuk menciptakan semua teks menjadi sebuah variabel angka yang bisa dijumlahkan, kita menggunakan set global dari global yang sudah di-initialize. Yang pertama, set global masuk to text box dari pemasukan. Kemudian set global keluar to text box dari pengeluaran. Set global riwayat to text box dari keterangan. Set global harga to text box sama dengan pengeluaran. Dan set global saldo menggunakan proses penjumlahan dari get global masuk dikurangi dengan get global keluar, agar nanti saldo yang ditampilkan bisa muncul di bagian screen 1. Kemudian ketika sudah selesai, maka akan membuka halaman dengan start value. Semua mendapatkan value variabel yang sama pada screen kedua, dimasukkan ke screen 1. Start value to get global saldo. Lalu setelah selesai, kita bisa memencet ketika button 1 diklik,
maka akan membuka screen 1. Adalah tampilan awal dari aplikasi Kasku, ada teks selamat datang dan juga tombol masuk. Ketika diklik, maka masuk pada screen 1, yaitu beranda yang menampilkan saldo, pemasukan, pengeluaran, dan riwayat. Ketika ingin menambah transaksi, memencet tombol tambah transaksi, kemudian memasukkan, misal pemasukannya 40.000 dan pengeluaran dibelikan 30.000 untuk bakso 2 porsi tanggal 2 Juni 2025. Ketika kita memencet tombol simpan, maka transaksi sudah tersimpan pada halaman beranda. Ada saldo dan pemasukan, pengeluaran, serta riwayat dari transaksi kita. Itu tadi pemaparan dari kelompok 7 terkait aplikasi kami, yaitu Kasku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.